Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang pemasaran eksternal koperasi. Langsung saja kepada pemateri. Di sini ada pengertian manajemen pemasaran eksternal koperasi. Pasar eksternal merupakan hubungan transaksi bisnis antara perusahaan koperasi dan non-anggota menurut Perda tahun 2010. Pemasaran adalah suatu proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan mempertahankan pelanggan setia. Manajemen pasar eksternal adalah segala upaya yang dilakukan perusahaan koperasi untuk memuaskan pelanggan eksternal koperasi atau non-anggota. Guna mendapatkan keunggulan yang besar, manajemen koperasi harus melakukan aktivitas-aktivitas seperti melaksanakan riset pasar eksternal, merancang dan merumuskan rencana pemasaran, serta mengatur strategi bauran pemasaran yang tepat untuk memuaskan pelanggannya. Riset pasar eksternal ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan kebutuhan konsumen dan pertumbuhan pesaing, serta peluang-peluang bisnis yang dapat dimasuki. Informasi ini sangat penting untuk membuat rencana pemasaran koperasi di pasar eksternal dan strategi marketing mix yang tepat untuk pasar tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. B. Karakteristik pasar eksternal koperasi. Pemasaran adalah proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan, yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan mempertahankan pelanggan setia. Menurut Zimmer tahun 2002. Rahasia kesuksesan pemasaran koperasi di pasar eksternal pada dasarnya adalah memahami siapa pelanggan koperasinya, apa kebutuhannya, permintaannya, dan keinginan mereka sebelum pesaing menawarkan produk dan jasa yang sama. Pada koperasi, fungsi pemasaran melekat pada seluruh aspek kegiatan perusahaan koperasi, mempengaruhi setiap aspek kegiatan dari keuangan dan produksi sampai perekrutan tenaga kerja dan pembelian bahan. Dengan semakin bergejolaknya lingkungan global, manajemen koperasi harus memahami pentingnya mengembangkan strategi pemasaran koperasi yang relevan di pasar eksternal. Walaupun perusahaan koperasi umumnya relatif kecil dan anggaran pemasaran mereka tidak dapat dibandingkan dengan pesaing besar, bukan berarti manajemen koperasi tidak mempunyai kekuatan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Koperasi-koperasi yang ukuran skala usahanya relatif kecil dapat melakukan strategi pemasaran gerilya, berbiaya rendah dan kreatif namun menghasilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang bagian C yaitu ada riset pasar koperasi. Riset pasar atau market research merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar perencanaan pasar. Riset ini mencakup kegiatan sistematis dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan perusahaan, pelanggan, dan pesaing suatu perusahaan. Riset pasar eksternal dilakukan untuk mengurangi risiko yang berhubungan dengan pengambilan keputusan manajer atau pengelola. Riset dapat menggantikan kesalahan informasi yang keliru maupun asumsi dengan fakta. Opini dan desas-desus bukanlah landasan yang benar untuk mengembangkan strategi pemasaran yang kokoh. Terdapat 4 langkah utama agar riset pasar berhasil, yakni yang ke-1, mendefinisikan masalah, pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan data, dan yang terakhir menarik kesimpulan dan bertindak. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Putri.
saja bagian D menyusun rencana pemasaran. Suatu perencanaan pemasaran koperasi yang baik di pasar eksternal harus memenuhi 4 tujuan, yaitu yang satu menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui riset pasar, yang kedua menentukan pasar sasaran yang tepat, yang ketiga menyusun strategi pasar untuk mengembangkan daya saing, yang terakhir menyusun strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang tepat. Selanjutnya unsur-unsur bauran pemasaran koperasi. Tidak beda dengan bauran pemasaran pada umumnya, unsur-unsur utama dalam strategi bauran pemasaran koperasi di sini adalah produk, tempat, harga, dan promosi. Manajer koperasi dapat memadukan faktor-faktor tersebut untuk memaksimalkan pengaruh produk atau jasa terhadap pelanggan. Yang pertama di sini ada produk. Produk koperasi adalah barang atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan koperasi kepada anggota atau anggota yang menjadi pelanggannya. Yang kedua ada distribusi atau flash. Distribusi di sini merupakan segala aktivitas pemilihan barang dari produsen hingga ke konsumen. Yang ketiga ada harga, price. Harga tersebut merupakan faktor kunci dalam keputusan pembelian. Harga mempengaruhi baik penjualan maupun laba. Tanpa harga yang benar, penjualan dari laba mendapatkan kesulitan. Yang keempat ada promosi. Promosi di sini semacam bentuk komunikasi persuasif yang dirancang untuk menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan untuk mempengaruhi mereka agar membeli atau mengonsumsinya. Kegiatan promosi tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan, di antaranya menyebarkan informasi produk kepada target pasar. Yang kedua mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Yang ketiga mendapatkan pelanggan dan menjaga kesejahteraan pelanggan. Di sini ada daftar pustakanya. Apabila ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan sama 3 pertanyaan. Pertanyaan izin bertanya, jadi misalkan harga yang ditetapkan koperasi ini sudah disepakati oleh anggota koperasi, tapi barang-barang yang kita jual kan belum tentu dibeli sama anggota koperasi aja kan, jadi orang luar juga bisa beli. Tapi gimana kalau posisinya harga yang sudah ditetapkan anggota koperasi ini tidak disetujui sama tidak disetujui sama non anggota, misalnya terlalu kemahalan atau apa. Jadi apa yang harus dilakukan anggota koperasi gitu? Makasih. Jawab pertanyaan yang pertama dari Tiara, apakah yang harus dilakukan anggota koperasi apabila harga tidak disetujui non anggota? Intinya itu kan. Kalau misalkan tidak disetujui oleh non anggota, sebagai anggota koperasi kami pasti mempunyai prinsip dalam anggota tersebut. Prinsipnya yaitu kalau misalkan rugi ditanggung oleh anggota koperasi tersebut. Nah, untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengelolaan uang, biasanya anggota koperasi itu memiliki software akuntansi atau bisa disebut accounting software. Accounting software ini adalah program aplikasi yang secara khusus dirancang untuk mengelola pencatatan transaksi keuangan. Seperti itu. Saya Silva Margarita dari kelompok 2 izin bertanya, apa sih contoh pemasaran eksternal koperasi dan apa saja kelemahan dari pemasaran eksternal koperasi tersebut? Terima kasih. Pertanyaan dari Silva. Pertanyaannya, apa contoh pemasaran eksternal koperasi dan apa kelemahan eksternal koperasi?
Jadi, pemasaran eksternal koperasi adalah suatu cara pemasaran di mana perusahaan memasarkan jasa kepada para pelanggan dengan menggunakan cara-cara pemasaran biasa, umum atau tradisional. Misalnya tradisional itu, contoh pemasaran tradisional itu seperti iklan koran. Nah, iklan koran ini cara pemasarannya yaitu menggunakan surat sebagai media promosi dan iklan di televisi dan juga radio. Kelemahannya yaitu lemahnya struktur permodalan koperasi, lemahnya dalam pengelolaan atau manajemen usaha, kurang pengalaman usaha, tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi belum memadai, kurangnya pengetahuan bisnis para pengelola koperasi, pengelola yang kurang inovatif, kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis dalam bidang usaha yang dilakukan, kurang dalam penguasaan teknologi. Saya Muhammad Hilmi Kurniansah, perwakilan dari kelompok 3 ya. Bagaimana strategi koperasi menciptakan suatu branding di pasar eksternal sehingga terbentuknya rasa aman dan percaya dari pelanggan khususnya non-anggota? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Soalnya, bagaimana strategi koperasi menciptakan branding di pasar eksternal sehingga terbentuknya rasa aman dan berdaya dari pelanggan khususnya non-anggota. Branding yang paling sukses kita adalah ketika sebuah brand cukup kuat untuk diingat oleh orang-orang. Misalnya Indomie yang diidentikan sebagai dengan demi besar, padahal ada produk yang berasal dari merek lain, namun tetap Indomie itu yang paling oke. Ini adalah contoh membangun citra branding positif yang konsisten.